peluru, sorry. Yang suka sama ibu-ibu itu. Waduh, yang ganteng itu loh. Easy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam mahasiswa. Kali ini kami dari kelompok 2 akan melakukan sebuah podcast. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Rifki. Perkenalkan, saya Adit. Kami di sini selaku moderator yang akan memimpin jalannya podcast pada siang hari ini. Nah, Ki, kayaknya studio kita hari ini bakal sesak deh. Soalnya ada 11 kepala yang akan memenuhi studio ini. Kenapa? Karena kemarahan yang kita rasakan gak cukup kalau cuma diwakili 1-2 orang gitu, Ki. Gimana, Ki? Betul. Jadi teman-teman, kejadian ini merupakan kejadian yang sangat besar di tahun ini, di akhir tahun ini. Karena kejadian ini berasal dari Indonesia, teman-teman. Dan ini terjadi di salah satu daerah, yaitu daerah Sumatera, teman-teman. Seperti contohnya ada banjir di daerah Golodo, ada juga longsor di daerah Sumbar dan Aceh dan sekitarnya. Dan ini bukan cuma sekadar hujan, teman-teman, tetapi ada juga fakta di baliknya dan ada faktor politik di baliknya, teman-teman. Jadi yang mau kita bedah soal manusianya, dan ada satu kata mahal, yaitu integritas, teman-teman. Baik. Integritas ya, Ki. Kata yang sering dipakai pejabat pas kampanye, tapi hilang pas bencana. Ups, sorry. Tema kita hari ini spesifik, Ki. Integritas dan bencana. Apakah negara hadir atau negara cuma jadi event organizer bencana? Gitu, Ki. Jadi kita sabar dulu. Jadi kita membagi 3 segmen, teman-teman. Ada 3 tim dari apa saja yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama ada tim dampak, yang kedua ada tim politik, dan yang ketiga adalah tim fakta apa saja yang ada di lapangan, teman-teman. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung aja kita panggil, Ki. Tim fakta, silakan masuk ke studio. Oke, halo tim fakta sekalian. Ada pepatah, tak kenal maka? Salah, tak kenal maka kenalan. Jadi kita kenalan dulu deh sama tim fakta. Saya Fatir dari tim Fakta. Dan ini teman saya. Halo semuanya, halo Adit, halo Rifki. Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Naila. Dan halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fani dari tim Fakta. Oke, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke data, saya mau nanya nih ke kalian semua. Random aja gak ya? Random aja, oke. Satu kata buat penanganan bencana Sumatera sekarang. Mulai dari Fatir. Saya lambat. Asik. Aduh, kalau dengar-dengar isu itu ya, kayaknya sih emang wah, lagi happening sih. Tapi kalau misalkan bisa nyelkit-nyelkit dikit, kayaknya birokratis sih. Waduh, ya nggak sih? Setuju nggak sih? Iya. Oke, gimana nih kalau Fani, coba kita dengar. Kalau menurut aku sih mengenai bencana di Sumatera ini, mungkin kita bisa bilang ilegal ya, kalau menurut saya. Setuju. Waduh. Izin. Wow, jadi ada 3 kata yang tadi kita dengar ya, teman-teman. Ada lambat, ada birokratis, dan ada juga ilegal. Kita simpan dulu kata-kata itu ya. Kita masuk di bedah kasusnya. Jadi saya mungkin akan ke Fatir dulu ya, teman-teman, dari tim Fakta. Dia sebagai pemuka data. Jadi Fatir, narasi di media mainstream kan bilang kalau ini faktor cuaca ekstrim, hujan deras, siklon tropis, dan lain-lainnya. Jadi apakah betul sesederhana itu? Baik, akan langsung kita tanya, teman-teman. Menurut saya kalau kita cuma salahin hujan, cuaca, itu namanya denial sih, Rifki. Soalnya saya punya data. Jadi data yang saya pegang itu kejadian di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan sekitarnya itu Galado, Rifki. Atau bisa kita bilang itu Galado itu banjir lahar dingin. Ya betul. Pemicunya itu hujan, tapi pertanyaannya kenapa material yang turun itu batu-batu besar dan gelondongan raksasa? Itu menurut saya. Kayu gelondongannya, Fatir.
Itu sebenarnya menurut saya menarik banget sih. Saya kan habis nonton video dari Koyo Cabe sama Guru Gembul yang bahas tentang ini juga. Lu tahu nggak tentang itu? Itu Koyo Cabe sama Guru Gembul yang sering bahas sosial dan politik ya? Iya, gue tahu juga tuh sebenarnya. Karena itu dia dua YouTuber yang emang happening banget. Terus dia sering bahas putar sosial sama politik. Jadi tahu sih. Fatir Fani juga pasti tahu sih. Nah, dari video yang aku nonton nih, mereka tuh highlight banget soal ini. Fani, lu lihatnya gimana? Itu kayu alam atau kayu tebangan? Nah, jadi kemarin saya tuh sudah nonton video-video kayu yang tumbang gitu dan terbawa arus gitu kan. Nah, bisa dilihat dari visualnya saja kayunya itu tuh kayak datar dan nggak mungkin kalau itu tumbang karena banjir nggak sih? Bisa jadi karena illegal logging atau hal-hal ilegal yang dilakukan dan bisa jadi dan ini semua tuh terungkap karena adanya banjir itu, makanya kayu-kayu yang mereka tebang itu masuk ke pemukiman warga dan ngerusak fasilitas gitu. Ya betul banget tuh, menurut gue juga gitu. Kalau Naila gimana? Menurut gue ya, sebenarnya gue setuju banget. Bener apa kata Fani tadi, bener apa kata Fatir. Gue setuju banget kalau emang isu ini tuh betul-betul sangat perlu dibahas buat kita semua sih, apalagi happening buat Gen Z ya. Ini salah satu isu yang happening. Dan sebenarnya kalau misalkan kita tarik nafas sebentar buat realize ya, dan mundur sedikit dari narasi bencana alam satu ini, sebenarnya kita tuh sedang berhadapan dalam satu pertanyaan besar. Jadi ada yang jujurnya tuh sedikit mengganggu ya di benak dan di pikiran saya itu apa ya, seperti apakah benar lingkungan kita itu sebenarnya masih diberi ruang untuk bernafas? Ya nggak sih? Karena kalau semisal nih kita lihat-lihat dari tadi teman-teman kan mention, kalau kita lihat pun dari data dan realita ya, yang paling penting tuh realita di lapangan guys. Hujan itu tuh sebenarnya pemantik. Nah, tapi bukan dalang utama. Nah, yang jadi masalah di sini itu sebenarnya adalah kondisi ekologis yang sudah rapuh jauh sebelum hujan itu turun. Nih, sebenarnya ya, kalau misalkan emang permasalahannya perihal hujan, ya berarti emang tiap tahun tuh bisa terjadi bencana kan sebenarnya ya nggak sih? Nah, jadi sebenarnya juga ngomong kayak gini tuh saya sempat baca nih, Adit, Rifki, teman-teman semua di sini. Saya sempat baca mengacu data dari Walhi. Itu dia mengkaji beberapa lingkungan hidup yang menyebutkan bahwa daya dukung dan daya tampung di lingkungan Sumatera Barat dan juga Aceh sudah berada di fase kritis, bahkan darurat. Bahaya nggak tuh teman-teman? Nah, bahaya kan? Berarti artinya apa? Nah, artinya alam sebenarnya sudah berteriak sejak apa? Sejak lama. Tetapi suaranya itu tidak pernah benar-benar didengarkan. Itu kacau sih menurut saya, kacau banget. Nah, jadi sebenarnya tuh hujan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami buat penyerapan air, menahan tanah, mengatur aliran sungai, kehilangan perannya. Kenapa? Karena yang saya tadi bilang itu, karena gini teman-teman, karena alih fungsi lahan itu, pembukaan kawasan hutan dan praktik penebangan yang tidak terkendali, baik yang legal itu di atas kertas maupun ilegal di lapangan. Jadi di titik ini tuh bener tadi kata Adit sama kata Rifki yang katanya kata kuncinya integritas. Emang integritas tuh sangat dibutuhkan sekali teman-teman ya. Dia menjadi kata kunci di sini. Karena kenapa? Karena kerusakan lingkungan yang terjadi ini ternyata kalau kita telah lagi karena secara tiba-tiba. Jadi itu adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Gitu sih kataku, Adit. Betul banget tuh apa kata Naila sih. Gue setuju juga sama Naila. Kalau Rifki gimana? Setelah yang Naila ucapkan tadi, berarti memang betul teman-teman ya. Ini merupakan fakta yang gila ya. Dimana penjahat banyak orang ya, penjahat atau mungkin pejabat. Ya ini merupakan cobaan. Izin. Ini merupakan jadi kata-kata mereka merupakan mereka cuma berlindung di satu fakta, yaitu cobaan Tuhan, ya, teman-teman ya. Dan ini sebenarnya mereka lagi menutupi apa begitu? Apakah ini dosa ekologis mereka atas alam-alam mereka yang mereka rusak dengan cara keputusan-keputusan mereka yang sangat tidak mempertimbangkan jangka yang panjang?
Jadi ya begitu. Mungkin saya akan melanjutkan lagi opini dari Nela. Ya, setuju sih kata Rifki. Bisa dibilang begitu teman-teman. Karena sebenarnya ya, ketika suatu bencana sepenuhnya itu dibingkai ya dengan kehendak Tuhan, tanpa diiringi yang namanya evaluasi kebijakan dan juga yang saya bilang tadi tata ruang, maka secara tidak langsung itu dijadikan tameng. Tameng apa? Tameng naratif atas ketidakmampuan manusia yang menjalankan tanggung jawabnya. Emang bertanggung jawab? Nggak tahu sih. Ya, aduh, sorry izin. Yang tahan dikit. Oke. Kembali ya, back to the context. Padahal sebenarnya dalam konteks ini nih teman-teman, persoalannya tuh bukan hujan, takdir ataupun apalah kehendak Tuhan, itu bukan, tapi melainkan pada bagaimana ruang tersebut itu kita bisa kelola dengan baik, hutan tuh dijaga dan izin pun kita berikan. Nah, menyederhanakan bencana sebagai cobaan ilahi itu sebenarnya justru apa? Bumerang, justru jadi resiko, mengaburkan fakta bahwa ada keputusan manusia yang seharusnya berbasis ilmu, etika, dan integritas yang gagal dijalankan. Sekali lagi, yang gagal dijalankan. Aduh, gitu deh. Nah. Integritas. Nah, gimana nih Fatir? Kalau menurut lo gimana? Aduh, saya setuju banget soal itu. Dari Naila tadi udah lengkap banget nih ya. Kamu tahu nggak korbannya berapa, Dit? Berapa tuh? Tahu nggak? Itu ribuan. Gila. Ini bukan cuma angka statistik, bayangkan nah. Itu jalan nasionalnya bahkan udah putus loh teman-teman. Jembatannya hancur. Bahkan bantuan di minggu pertama itu udah kacau lah. Menurut saya chaos lah. Karena manajemen logistiknya tuh udah buruk banget ya. Menurut saya itu sih. Terakhir nih kalau gitu dari segi fakta nih ya. Kan kalian kan tim fakta ya, betul gak? Dari segi fakta nih ya, saya mau tahu kalau Fani ini kira-kira menyimpulinya tentang faktanya itu gimana Fani? Jadi berdasarkan pendapat yang telah Naila sebutkan, fakta-fakta yang telah Naila sebutkan tadi, dan juga korban yang telah Fatir sebutkan tadi, ada begitu banyak korban dari bencana ini. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, bencana ini tuh tidak serta-merta karena alam yang lagi chaos lah begitu. Nah, bisa jadi ini juga karena ada ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu ya itulah seperti yang kita tahu siapa, yang bisa jadi ini terjadi itu karena keserakahannya mereka semua. Nah, jadi mereka nebang inilah melakukannya secara ilegal sehingga alam yang lagi bisa dibilang lagi apa ya? Lagi bertumbuh dengan baik. Gitu. Ini alam yang lagi sakit lah, maka malah tambah sakit karena adanya ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Saya rasa. Oke, betul banget apa kata Fani. Oknum ya. Oknum yang mana nih? Oknum yang nunjuk-nunjuk atau oknum yang pikul beras? Aduh, izin. Oke, dari teman-teman fakta, kita sepakat ini bencana ekologis. Gimana kalau kita tarik ke ranah kebijakan? Ada perdebatan panas nih soal status bencana nasional. Nah, sebelum itu kita panggil dulu tim politik. Silakan masuk ke stage. Oke, sekali lagi sesuai kata pepatah, tak kenal maka tim politik, tahu nggak pepatahnya? Tak kenal maka tak sayang. No, tim fakta kasih tahu, tak kenal maka kenalan dong. Ah, itu dia. Jadi kita kenalan dulu nih sama tim fakta kita. Oke, silakan tim fakta tim politik maksudnya ya, tim politik. Oke, jadi halo teman-teman, perkenalkan saya Abidah dari tim politik dan ada teman saya yang cantik di samping saya. Hai moderator dan hai tim fakta. Perkenalkan nama saya Kaila dari tim politik. Hai Kaila. Bahas politik ya. Tapi kok perasaan saya ngundangnya tim politik itu 3 orang ya. Kok cuma 2 orang yang datang Ki? Kan lu yang urus. Satu ini kemana Ki? Baik, saya akan klarifikasi dulu teman-teman ya terkait satu orang yang tidak hadir. Jadi yang satu lagi yang hadir sebenarnya itu ada teman kami namanya Vea. Tapi dia sedang ada perjalanan ke
Jawa ke Jakarta. Jadi di situ makanya dia tidak bisa hadir untuk bergabung bersama kita di sini. Tetapi dia akan bergabung dengan kita melalui Zoom online, teman-teman. Ya, kita akan usahakan untuk dia tetap bergabung agar dapat juga mengemukakan pendapatnya juga, teman-teman. Oke, kalau gitu menurut Vea nih, dari segi politik nih ya Vea. Tadi kan udah dibahas nih sama tim Fakta tentang pembahasan kita hari ini, integritas di tengah bencana ya kan. Nah, kalau menurut Vea ini gimana nih dari segi politik? Oke, kepada Vea saya persilahkan. Sebelumnya, halo audiens, perkenalkan nama saya Renata Sofia Putri, biasa dipanggil Vea dari kelompok 2 BSLT 2025. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa membersamai teman-teman dan tidak bisa in-frame dengan teman-teman yang ada di sana karena kebetulan saya sudah berada duluan di luar kota. Oke, kalau begitu langsung saja ke bagaimana pandangan saya terhadap masalah atau isu yang sedang dibahas ini. Oke, mari kita lihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu tentang penanggulangan bencana. Di situ disebutkan bahwa ada 3 indikator utama yang bisa menjadi dasar atau landasan penetapan bencana nasional. Di antaranya 3 indikator tersebut, yang pertama itu ada jumlah korban yang masif. Yang kedua, harta benda atau kerugian harta benda yang dirugikan itu jumlahnya luar biasa. Terus yang ketiga juga ada lumpuhnya fungsi pemerintah daerah. Oke, coba kita kelompokkan indikator-indikator utama ini, kita lihat pandangannya bagaimana pada kasus bencana alam yang terjadi di Sumatera secara jujur dan rasional ya teman-teman. Oke, yang pertama, di Sumatera, banjir yang terjadi di Sumatera, itu jumlah korbannya sudah melampaui ratusan dan bahkan berdampak luas pada masyarakat yang rentan. Itu sudah jelas ya teman-teman. Terus yang kedua, akses layanan publik terganggu, fasilitas juga terganggu, bahkan akses jalan juga terganggu. Itu sudah jelas juga ya. Terus yang terakhir, di indikator yang terakhir, itu pada bencana alam terjadi di Sumatera, pemerintah daerah itu sempat kewalahan, bukan sempat kewalahan sih, kayak sudah kewalahan, bahkan sudah meminta bantuan pada pemerintah pusat. Oke, kalau begitu, jika ketiga indikator ini sudah memenuhi atau sudah terpenuhi, maka secara de jure dan secara hukum, bencana alam yang terjadi di Sumatera ini sudah bisa dong dikategorikan sebagai bencana nasional. Tetapi lagi-lagi pertanyaan yang sangat ramai diperbincangkan di media sosial itu mengapa sampai hari ini bahkan status itu masih diperdebatkan. Bahkan banyak yang berpendapat di media sosial penetapan status bencana alam nasional ini bukan hanya sebatas istilah, bukan hanya sebatas label, bukan hanya sebatas gengsi daerah, atau bahkan bukan hanya sebatas citra pemerintah yang harus kita jaga saja. Itu sangat lebih daripada itu. Ini sudah termasuk status ini mempunyai implikasi yang sangat nyata terhadap masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera atau khususnya masyarakat yang terdampak. Mulai dari skema pendanaan, kecepatan mobilisasi sumber daya, terus juga koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah setempat. Dan bayangkan juga tanpa status yang jelas, tanpa status bencana alam nasional ini, bencana alam yang terjadi di Sumatera itu sangat amat dipersulit teman-teman. Dipersulit bagaimana? Bayangkan jika belum mendapat status bencana nasional, donasi-donasi yang kita salurkan, bantuan-bantuan yang kita salurkan akan mengalami prosedur atau akan melalui prosedur atau alur yang panjang dan berbelit-belit, sehingga bantuan-bantuan yang telah kita berikan atau kita semua salurkan itu akan sangat lama tersalurkan pada masyarakat yang terdampak. Sementara kondisi ini sangat amat darurat teman-teman. Mereka yang ada di sana sangat memerlukan bantuan kita semua. Lalu jika ingin menunggu hasil dari pemerintah, tentunya masyarakat yang terdampak ini tidak mempunyai waktu lagi untuk menunggu diskusi para birokrasi. Dan kita juga perlu ingat yang jelas dan tidak lain tidak bukan, undang-undang ini tuh dibuat semata-mata untuk membantu rakyat dalam situasi darurat, bukan untuk membatasi bantuan sama sekali.
Undang-undang ini juga dibuat sangat jelas, yaitu untuk agar negara bisa langsung sigap, tegas, dan terkoordinasi untuk menanggulangi bencana yang melampaui kemampuan pemerintah daerah. Nah, kalau status bencana alam nasional ini belum diberikan atau belum dilabeli pada bencana alam Sumatera ini, lantas bagaimana? Apakah kita harus menunggu korban bertambah lebih banyak? Apakah kita harus menunggu fasilitas-fasilitas yang ada lebih banyak untuk rusak? Apakah kita harus menunggu ekonomi benar-benar kolaps, ekonomi di sana benar-benar lumpuh dulu, baru pemerintah atau negara bisa turun tangan secara berkewenangan penuh? We never know. Tapi menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, dan mungkin menurut teman-teman semuanya juga, penanggulangan bencana ini harusnya berbasis data dan kondisi atau situasi yang objektif, teman-teman. Bukan pertimbangan politis atau bukan pertimbangan secara label yang kayak nasional. Tetapi ini tuh benar-benar harus berbasis apa yang sudah terjadi di lapangan sana, teman-teman. Karena bagi masyarakat yang terdampak, yang mereka butuhkan itu bukan label, bukan pengakuan publik, atau bukan sorotan publik, namun kehadiran negara yang nyata. Kehadiran bagaimana kita selama masyarakat Indonesia membersamai mereka, bagaimana caranya dengan kita peduli terhadap mereka yang membutuhkan juga eksistensi kita, teman-teman. Begitu mungkin menurut saya. Dan jikalau kembali di awal tadi, di 3 indikator itu sudah terpenuhi, maka menurut saya dan mungkin menurut kita semua, penetapan bencana nasional pada bencana alam yang terjadi di Sumatera ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan telah menjadi tanggung jawab konstitusional. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi ke teman-teman. Oke, makasih banget ya Vea, udah jauh-jauh dari sana, udah repot-repot nih. Kalau misalnya Vea ada urusan gak apa-apa kok, lanjut aja. Oke Ki, bagaimana menurut kamu tentang pendapat Vea tentang dari segi kebijakan, dari segi hukum nih? Nah, kalau udah layak, kenapa pemerintah pusat kayaknya lagi alergi dengan untuk tetapin status bencana nasional? Dan apakah ini menjadi betul-betul sebuah pertanyaan yang sangat tidak ada jawaban, teman-teman? Ini sangat tidak solutif. Jadi mungkin saya akan melempar ke teman-teman yang dari tim politik. Mungkin saya akan lempar ke Kayla mungkin kalau ada pendapat. Ini soal gengsi dan politik anggaran. Dit, kalau statusnya nasional, mungkin semua biaya pemulihan dibebankan ke APBN pusat, sedangkan pemerintahan pusat itu mungkin lagi pengen menghemat atau dananya udah habis buat proyek strategi lain. Kita tahu lah ya proyeknya itu apa. Kedua, citra internasional. Rifki, kamu tahu nggak citra internasional itu apa? Mungkin untuk pertanyaan Kayla mungkin saya masih kurang tahu ya. Mungkin dari tim politik mungkin akan lebih tahu. Jadi maaf Kayla, mungkin apa maksudnya citra internasional? Mungkin bisa diberitahukan ke teman-teman juga. Kalau kita declare bencana nasional, pintu bantuan asing terbuka secara otomatis. Mungkin negara gengsi, pengen terlihat kuat dan berdaulat. Padahal integritas kepemimpinan itu dilihat dari menyelamatkan nyawa secara cepat. Menolak status bencana nasional dan gengsi itu pengkhianatan mandat rakyat sih menurut saya. Baik, itu saja. Oke, pengkhianatan mandat rakyat nih ya. Asik. Tapi valid, betul banget apa kata Kayla tadi. Tapi di sini kan kita masih ada Abida nih. Saya mau dengar nih, di tengah kekacauan status ini, lu ngelihat tingkah laku pejabat tuh kayak gimana, Abida? Apakah mencerminkan empati atau gimana? Abida silakan. Oke, jadi jangan ditanya lagi, Dit. Kalian lihat nggak sih
video yang pejabat datang ke lokasi bencana pakai rompi apa tuh? Rompi anti ya, anti peluru, sorry. Yang suka sama ibu-ibu itu. Waduh, yang ganteng itu loh. Pakai sepatu branded merek apa, Gucci gitu-gitu. Ya, gitu. Itu datang ngebantu apa show off? Aduh. Yang dikawal 5 ajudan gitu. Kira-kira dia ngapain sih di sana? Dia cuman nunjuk lumpur lalu pulang gitu. Velocity kan? Atau tahu nggak sih yang bantuan yang ditempelin stiker caleg partai? Nah, itu kira-kira integritasnya gimana tuh? 0 nggak sih? 0 ya. Oh ya, maaf. Kok bencana dijadiin panggung politik? Padahal warga kan butuhnya air bersih kan? Bukan stiker muka bapak-bapak yang ups. Abinya kayaknya agak ngeri ya, ngeri sedap ya. Ya mungkin tanggapan dari aku gitu sih. Gila ngeri sih ya. Aduh, saya jujur gak expect sebagai moderator nih Ki ya. Gimana nih menurut Rifki? Ya, dari pendapat teman-teman yang sudah dikemukakan, bahkan dari V ya, memang terlihat jelas teman-teman ya. Di sini pemerintah ingin terlihat berdaulat, juga gengsinya amat tinggi, padahal kasus di negaranya itu banyak sekali yang korban. Sudah beberapa ribu korban. Dan itu betul-betul harusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Tetapi pemerintah tidak kunjung menetapkan bencana tersebut. Dan itu merupakan kesalahan fatal karena banyak juga orang yang kehilangan rumah, ibu-ibu yang kehilangan anaknya, atau bahkan anaknya kehilangan orang tuanya, teman-teman. Dan itu merupakan suatu fenomena sosial yang akan terus berdampak ke masa depan. Dan itu sih dari saya. Dan juga ini termasuk, mungkin kita akan membahasnya ke depan, segmen depan. Tetapi saya akan memberi bayangan bahwa kita akan memberikan mungkin suatu dampaknya lah nanti ke depan. Kita akan memberikan narasumber yang akan membahas itu. Baik, mungkin saya akan langsung menyerahkan kepada Adit. Oke, gitu ya Ki. Kita kan udah dari fakta. Mana suaranya fakta? Oke, dari kebijakan. Oke, terakhir nih. Kira-kira mau panggil tim apa? Tahu nggak? Nah, terakhir kita bakal manggil tim dampak. Buat tim dampak silakan masuk. Oke, kita tes dulu nih. Nah, kayak tadi, tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Gimana nih? Betul nggak? Ada. Jadi beda nih tim dampak. Kalau di sini di podcast kita tak kenal maka betul. Jadi kita kenalan dulu nih sama tim dampaknya kita. Oke, silakan tim dampak. Oke, baik. Hai semuanya, hai teman-teman. Hai. Jadi kenalin, saya Rara dari tim dampak dari sosial ekonomi dari pembahasan kita kali ini ya. Halo Rara, halo teman-teman semua. Halo tim fakta dan tim politik dan juga moderator kita yang ganteng-ganteng di sana. Perkenalkan, nama saya Dita, saya juga dari tim dampak sosioekonomi. Halo semuanya, halo penonton. Perkenalkan, nama saya Anata. Ya. Halo Nata. Jauh ya ini. Maaf aja. Mic-nya cuma ada satu nih, Mama. Oke. Kita kan udah bahas alam yang dirusak, tadi dari faktanya, kebijakan yang politis. Sekarang kita bahas manusianya. Karena seringkali di berita korban cuma jadi angka loh. Tadi Fatir bilang korbannya ribuan, tapi di berita tuh kayak gak ada orang yang peduli gitu. Saya mau nanya dulu nih ke tadi siapa, Rara ya? Oke, Rara. Apa yang lu tangkap dari dampak sosial jangka panjang bencana alam yang terjadi ini, Ra? Oke, Ra. Kalau saya sih, menurut saya yang paling berdampak itu menurutku masalah psikologisnya sih, kayak stres, trauma segala macam kan. Karena kayak kayak bakal terdampak pasti. Nah, terutama ini pada anak-anak kan, karena kayak anak-anak tuh kayak ada beberapa anak-anak di sana mungkin kayak
sekolahnya hancur segala macam, jadi kayak harus putus sekolah segala macam toh, dan buku-bukunya pasti kayak hanyut lah segala macam. Nah kayak di sana juga kayak pasti kayak anak-anak jadi trauma toh kan, jadi kayak mungkin kayak apa ya, pasti kayak anak-anak juga di sana kayak setiap dengar air pasti mereka jadi kayak apa ya, trauma lah kayak begitu. Dan kayak sebenarnya kayak ada bantuan dari pemerintah sih, cuman kayak menurutku cuman formalitas saja, kayak mereka tuh datang cuman kayak cuma nyanyi-nyanyi datang terus kayak pulang kan, kayak menurutku formalitas lah. Padahal kayak sebenarnya ada aja solusi yang bisa dilakukan, mungkin kayak pemerintah bisa lebih ini lagi sama bantuan-bantuan kayak trauma-trauma ke pemerintah, masyarakat di sana ya. Mungkin itu saja sih kalau saya. Oke, betul banget tuh kata Rara. Gimana pendapat Rifki? Betul, dari apa yang diucapkan tadi Rara, bahwa pemerintah sering datang untuk mungkin memberikan psikologis. Pemerintah juga sadar, teman-teman. Akan tetapi betul, formalitas. Mereka cuma datang sementara terus melakukan hiburan kepada anak-anak lalu pulang. Itu sudah beberapa kali terjadi, teman-teman. Dan itu sudah menjadi rahasia umum bagi rakyat Indonesia bahwa pemerintah mungkin akan memperhatikan tetapi tidak dengan jangka panjang. Jadi mungkin dari sisi yang lain mungkin saya ingin juga mengetahui apakah ini ada faktor ekonomi juga atau tidak. Mungkin saya akan langsung mempertanyakan kepada narasumber kita selanjutnya adalah Hening yang ingin berpendapat dari sisi ekonominya. Baik. Oke, disclaimer, namaku juga Hening ya guys. Jadi selain Dita, aku juga dipanggil Hening. jadi kalian jangan kaget kalau dia panggil Hening. Oh iya. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Rara bahwa dampak dari bencana banjir Sumatera ini sangat signifikan ya pada kondisi masyarakat di Sumatera. Nah, dan yang sering luput dari pemberitaan itu, kawan-kawan, ternyata dampak ekonomi jangka menengah dan panjangnya ini juga sangat besar, yang nyaris tidak pernah digubris sama pemerintah. Nah, ini masalah, kenapa? Karena banjir Sumatera kemarin yang kita lihat di berita dan kita lihat di sosial media kemarin, itu sawahnya tertimbun lumpur, di mana menjadikan struktur tanah dari sawah-sawah tersebut itu jadi rusak. Nah, selain itu juga saluran irigasi yang ada di sawah-sawah tersebut juga hancur. Nah, hal ini sangat berdampak signifikan pada mata pencaharian di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, di mana mereka itu komoditas terbesarnya itu selain dari hutan dan juga dari persawahan. Nah, dengan adanya kondisi yang seperti ini membuat masyarakat di sana itu membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun hanya untuk mengembalikan fungsi sawah tersebut menjadi sedia kala. Nah, jadi selama masa pemulihan itu masyarakat tidak punya pilihan lain selain menyerahkan dirinya kepada pemerintah, selain untuk mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena apa? Karena selain hutannya rusak gara-gara banjir ya, bukan hal yang lain. Sawahnya juga tertimbun lumpur, jadi nggak bisa mereka bekerja, nggak bisa mereka makan. Nah, selain dari pemerintah, karena pemerintahnya juga baik banget, pemerintah Indonesia, jadi bisa dicari solusi lagi. Biasanya itu masyarakat bakal akhirnya ngutang ke tengkulak, ke koperasi, hingga ke tetangga-tetangganya sendiri, karena mereka tidak punya bahan baku lain atau tidak punya pihak-pihak lain untuk dimintai bantuan. Nah, hal ini kalau dibiarkan bisa jadi lingkaran yang memberikan dampak ketergantungan baru, di mana bisa memiskinkan si masyarakat ini secara signifikan juga. Nah, kalau pemerintahnya datang hanya memberikan bantuan darurat hanya dengan beras 5 kg ya, beras 5 kilo, terus mie instan dan juga pemantauan dengan rompi peluru saja, itu mungkin akan memperbaiki kehidupan masyarakat hanya buat 3 hari atau 1 minggu ke depan, tapi tidak bisa berdampak signifikan karena membutuhkan upaya yang lebih untuk intervensi jangka panjang si ekonomi dan juga lahan yang sudah rusak ini, seperti itu. Nah,
selain itu juga dampak dari si banjir Sumatera ini bisa menjalar kemana-mana nih teman-teman, karena tidak bisa jadi lagi. Sekarang sudah pedagang pada pasar di Sumatera Barat itu sudah kehilangan pembeli, UMKM juga sudah hancur semua, dan juga bisa dikatakan tadi dari Rara bahwa sekolah-sekolah di sana juga hancur semua sehingga anak-anak itu kehilangan pendidikannya. Nah, akhirnya pada titik ini tuh bencana banjir Sumatera itu bukan soal alam lagi, namun soal kegagalan negara melindungi warganya dari jatuh ke jurang kemiskinan yang struktural dan permanen, seperti itu. Keren detail guys. Waduh, gimana ya? Kayaknya saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi nih. Gimana Ki? Baik, seperti dugaan saya, jawaban dari tadi Hening merupakan jawaban yang sangat amat kritis tentu ya. Menyingkapi dalam hal ini dalam ekonomi. Memang betul teman-teman. Apalagi seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak yang terkena dari kasus ini, anak-anak, orang tua, ke pasar-pasar UMKM dan lain-lain. Itu merupakan menciptakan efek domino teman-teman. Lalu seperti yang tadi juga dikatakan oleh Hening bahwa korupsi, ada kasus korupsi juga di balik ini. Juga ada kasus tambang juga. Dan di sini yang dimana kasus korupsi itu bukan kayak di kota-kota lain kayak serah jabatan atau apa. Akan tetapi yang di sini adalah korupsi dalam lingkup relasi. Ya, di mana di sini pejabat-pejabat di daerah Sumatera sana mengizinkan tambang ilegal, dan di mana tambang ilegal ini akan membuat bencana. Setelah bencana itu akan membuat kemiskinan, dan setelah kemiskinan otomatis kemiskinan itu tidak bisa langsung disembuhkan dengan begitu cepat. Mereka juga butuh ekonomi yang bagus. Tetapi bagaimana ekonomi mau diperbagus kalau ekonominya saja hancur? Dan ini akan menciptakan seperti tadi bilang ini lingkaran setan teman-teman, lingkaran kebodohan struktural, dan itu akan menciptakan lagi tidak ada lagi orang yang pintar, tidak ada apa. Dan kita sangat meminta kepada mungkin pemerintah yang akan menonton ini agar cepat diumumkan sebagai bencana nasional dan mohon lebih diperhatikan. Baik, terima kasih. Wah gila Ki ya. Oke. Kita kan udah marah-marah nih. Tolong ditenangin. Udah baku sindir-sindir. Oke. Udah beda data, dari segi kebijakan juga udah, dari segi dampak sudah hampir selesai. Tapi saya mau nih, kita kan saya yakin teman-teman semua di sini kan mahasiswa kan? Iya betul nggak? Ya mahasiswa. Sebagai mahasiswa itu kita nggak boleh cuma harus ada aksi nyatanya. What next yang bisa kita lakukan gitu. Nah buat yang terakhir nih Anata, gimana menurut Anata tentang itu? Baik, betul yang dikatakan oleh Adit sendiri. Kita sebagai mahasiswa yang kritis, tidak hanya kita menyalurkan data-data yang sudah kita kumpulkan, tetapi bagaimana kita mengumpulkan solusi atau one of plan of action yang harus kita berikan sebagai mahasiswa. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Salah satunya adalah kita menerbitkan salah satu majalah yang independen atau berdiri sendiri atau berdiri sendiri majalah tersebut. Majalah tersebut itu apa sih? Nah, salah satu action kami adalah menerbitkan majalah yang namanya Shine atau Shin. Nah, di sini majalah ini merupakan majalah yang betul-betul menyuarakan isi hati kita, menyuarakan pikiran dan data-data yang akan kita sampaikan nantinya ke media massa. Nah, isinya apa aja sih yang akan kita libatkan di sini? Nah, isinya itu ada 4 ya, teman-teman. Isinya itu yang pertama ada tentang investigasi secara visual. Nah, dari investigasi secara visual ini kita akan menyalurkan penjelasan atau data-data yang tadi dibicarakan atau disampaikan oleh Fanny ya, terkait foto-foto kayu gelondongan yang potongannya itu rapi, dan kita bandingkan dengan omongan para pemerintah yang menyebarkan bahwa potongan kayunya itu seperti apa. Jadi pembaca bisa menilai sendiri apakah ini benar ulah oknum ataupun karena bencana. Selanjutnya ada data secara infografis. Nah, data ini kita mau membandingkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dan anggaran yang
yang secara tidak berguna atau efisiensi anggaran yang benar-benar tidak berguna atau alokasi anggarannya. Jadi kita membandingkan nih, apakah biaya yang dibutuhkan itu sebesar apa dan biaya untuk anggaran bencana ini sebesar apa. Lalu selanjutnya adalah suara-suara kita, suara-suara korban, suara-suara yang benar-benar ingin kita sampaikan. Di sini ada berupa salah satu omongan warga yang langsung dari sana, omongan-omongan warga yang benar-benar dibungkam oleh pihak media TV. Selanjutnya adalah tuntutan mahasiswa. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu punya poin-poinnya untuk mendesak para pemerintah kita yang tentu saja tidak melihat tatanan lingkungan kita tentu di Sumatera sana ya. Kemudian tidak adanya transparansi terkait anggaran tersebut. Mungkin itu saja dari kami sebagai mahasiswa yang memberikan solusi. Terima kasih. Oke, menarik banget nih majalah ya. Saya juga setuju sih majalah. Jadi betul-betul apa yang kita sampaikan di podcast ini tidak hanya melalui video saja ya, tapi bisa dibaca juga, mungkin jadi majalah dan sebagainya. Saya setuju sebenarnya. Dari tim dampak nih, kira-kira ada ya gak yang bisa nyimpulin apa kira-kira, atau dari awal tadi disampaikan oleh Rara, oleh Hening, oleh Anata, kira-kira bagaimana sebenarnya jika dipandang dari sisi dampak untuk masalah kasus ini? Ada yang bisa gak? Rara mungkin atau Hening? Oke, jadi kesimpulannya dari banjir Sumatera yang terjadi akhir-akhir ini, kami tuh sangat merasa turut berduka cita ya tentunya pada masalah kali ini, karena dampak sosioekonominya itu sangat besar. Jadi tidak hanya keadaan alamnya saja yang berubah, tidak hanya alamnya saja yang rusak, namun juga terjadi resiko kemiskinan yang amat sangat besar di masa depan bila si kejadian banjir Sumatera ini tidak terintervensi secara maksimal oleh baik itu pihak pemerintah atau dari kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sesuai yang dibilangkan Anata tadi, bahwa sebagai seorang mahasiswa kita mempunyai sebuah solusi untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa seperti ini. Kita bisa pakai lewat Zain. Betul. Ya, lewat Zain. Nah, jadi lewat Zain ini tuh kita pengen ngajak si mahasiswa ini buat lihat bencana alam bukan cuma sebagai musibah. Jadi kita lihat sebagai akibat dari kebijakan dan lemahnya integritas juga. Ada suara korban, ada data, ada visual, dan juga ada fakta-fakta yang lain yang tidak dilihat orang hanya dari berita-berita saja. Jadi orang nggak cuma kasihan, namun juga paham benar apa akar masalahnya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, makasih banget ya. Betul banget apa kata Hening tadi tentang masalah dampak, betul-betul jangka panjang banget di dampaknya. Mungkin saya serahkan lagi ke Rifki. Gimana Rifki? Baik, tadi yang setelah kita jalani beberapa segmen, merupakan diskusi yang sangat daging, sangat terdapat banyak fakta-fakta yang tersembunyi di balik ini, dari politik, sosial, dan dampak. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita akan menyampaikan turut berduka cita untuk apa telah yang terjadi di Sumatera dengan menundukkan kepala. Mungkin seraya itu mungkin mendoakan di Sumatera. Mungkin bisa teman-teman untuk diikuti untuk berdoa untuk korban Sumatera. Baik, dicukupkan doanya. Terima kasih atas teman-teman, doanya untuk korban Sumatera. Dan mungkin segmen selanjutnya kita akan membuat segmen closing statement, dan kita akan meminta kesimpulan dari setiap klaster yang telah kita buat ini. Yang pertama mungkin kita langsung ke klaster fakta ya, Adit ya. Jadi apakah ada yang mengajukan? Nela. Thank you Rifki, Adit. Mungkin closing statement dari kita bertiga, Fatir, gue dan juga Fani di sini. Stop normalisasi bencana.
tuntut data yang transparan. Kita butuh transparansi di sini. Lalu tolak alasan yang tidak masuk akal. Kita butuh solusi, bukan sensasi. Keren. Baik, terima kasih atas pendapat dari tim Fakta. Sangat. Ya, mungkin kita akan langsung saja untuk efisiensi waktu dari tim politik. Baik. Baik, jadi sebelum saya closing statement, saya mau klarifikasi dulu. Jadi ini bukan berarti semua pejabat buruk ya. Tadi yang saya sebutkan bukan berarti semua pejabat buruk, tetapi ada banyak orang yang di pemerintahan dan lembaga resmi yang kerja beneran, kan banyak ya yang kerja beneran, yang rela tidur di posko, makan seadanya, dan nggak ada tuh waktu untuk selfie gitu. Masalahnya yang sering muncul di permukaan justru yang doyan pencitraan. Akhirnya kepercayaan publik turun, orang jadi sinis, dan setiap mereka melihat rombongan pejabat datang, yang terbayang bukan wah bantuan datang, tapi wah sesi foto lagi. Ya, dan pada akhirnya yang dibutuhkan warga dari negara itu sederhana. Mereka hanya butuh hadir secara nyata. Hadir dalam bentuk infrastruktur yang lebih siap, sistem peringatan dini yang jalan, prosedur evakuasi yang jelas. Jadi, buat para pendengar yang mungkin suatu saat punya kuasa, sekecil apapun itu, warga hanya butuh air bersih, bukan stiker muka bapak-bapak. Ups. Nah, integritas itu bukan soal seberapa sering namamu disebut, tetapi seberapa besar dampak yang dirasakan orang lain, bahkan ketika namamu gak disebut sama sekali. Mungkin itu saja closing statement dari politik. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari tim politik. Mungkin akan langsung kita lanjutkan kepada tim dampak tentang closing statementnya dari Rara. Oke, nah kalau dari kami nih tim dampak, mahasiswa itu harus turun tangan, baca sign kami, sebarkan dan jangan biarkan saudara kita di Sumatera berjuang sendirian. Mungkin. Oke, luar biasa banget nih diskusi kita hari ini. Isinya daging betul ya, betul-betul daging hari ini. Ya, di sini karena kita sudah terlalu lama kayaknya ya. Jadi saya mau kasihkan. Oke. Saya mau minta nih dari tim Fakta, tim politik dan juga tim dampak. Dari 1 sampai 10 podcast kita hari ini nilainya berapa nih? Tim politik, tim Fakta maksudnya, tim Fakta. Oke. Tim Fakta. Oke. 10 nggak sih? 10 nggak sih kalau Asik. 10. Oke. Dari tim politik. Kalau kita berapa ya? 10? Iyalah pasti 10. Oh iya, 10 dong. Kita nih berapa? Kalau kita tak terhingga sih. Ditutup dengan money. Oke. Kalau menurut Rifki, narasumber kita ini, Vea juga yang jauh dari sana sempat hadir di sini. Kira-kira dari 1 sampai 10 berapa tuh nilainya Rifki? Kalau saya sih sudah pasti sama dari tim dampak. Tidak terhingga teman-teman. Kalau gitu kami ucapkan terima kasih Fatir, Naila, Fani dari tim Fakta. Makasih juga Abida, Khaila, sama Vea dari tim politik. Terus Rara, Dita atau Hening ya? Oke. Hening. Sama Anata dari tim dampak atas partisipasinya. Terima kasih juga Rifki. Oke, saya di sini. Baik, terima kasih juga atas hadir. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Tapi sebelum itu kita ada kata kunci. Integritas adalah kunci, kemanusiaan adalah harga mati. Hidup mahasiswa. Hidup. Bangkit Sumatera. Bangkit.